Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Semoga anak-anakku sekalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu, kita telah sama-sama membahas tentang khalifah yang kedua, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Pada hari ini kita sama-sama akan membahas tentang Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan ini adalah khalifah yang ketiga. Sebelum itu, mari sama-sama kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca lafaz basmalah tadi Allah mudahkan kita dalam mempelajari pelajaran kita pada hari ini. Silahkan siapkan alat tulisnya dan simak seksama video yang akan disampaikan pada hari ini. Anak-anakku sekalian, Bapak akan menyampaikan sejarah tentang Khalifah Utsman bin Affan. Dikarenakan pertemuan kita yang singkat, maka Bapak tidak menjelaskan dengan sepenuhnya, tapi Bapak akan jelaskannya secara perlahan, walaupun tidak full seperti apa yang dituliskan dalam buku sejarah. Tapi sedikit-sedikit kita akan membahas dari silsilah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dilahirkan di kota Makkah. Ayahnya bernama Affan bin Abu As dan ibunya bernama Urwah bin Al-Baida. Garis keturunan Utsman bin Affan dengan Nabi Muhammad SAW bertemu pada Abdul Manaf. Rasulullah dan Utsman bin Affan bertemu pada kakeknya Abdul Manaf. Kepribadian Utsman bin Affan radhiyallahu an. Yang pertama, beliau sangat dermawan. Yang kedua, beliau sangat sekali murah hati, lalu suka membantu, lembut, sabar, tekun. Selanjutnya yaitu sangat pemalu. Peran Utsman bin Affan setelah masuk Islam. Pertama, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu masuk Islam atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dari Rasulullah SAW. Ketika itu sedang terjadi perang Tabuk tahun 9 Hijriah atau 631 Masehi. Utsman bin Affan menyumbangkan 950 ekor unta, 100 ekor kuda, dan uang 1000 dinar, semuanya untuk umat Islam. Insyaallah, Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah. Sebelum Khalifah Umar bin Khattab wafat, beliau menunjuk 6 orang untuk bermusyawarah penunjukan dan pengangkatan khalifah selanjutnya. Dari hasil musyawarah tersebut, terpilihlah Utsman bin Affan sebagai khalifah selanjutnya untuk menggantikan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Peran Utsman bin Affan setelah masuk Islam, salah satunya yaitu pembangunan Masjid Nabawi tahun 29 Hijriyah. Yang kedua yaitu pengumpulan dan penulisan mushaf Al-Quran. Yang ketiga, perluasan wilayah kekuasaan Islam. Yang keempat, membentuk armada-armada laut. Yang kelima, kebijakan di bidang pemerintahan. Akhir pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah pada saat itu banyaknya terjadi fitnah yang dimana dikarenakan yang pertama, kebijakan Utsman bin Affan yang mengangkat kerabat-kerabatnya sebagai pejabat pemerintahan. Yang kedua, pengangkatan Marwan bin Hakam sangat
tidak disukai oleh masyarakat muslim pada umumnya. Ketiga, kemurahan hati Utsman bin Affan pada Marwan bin Hakam membuat banyak orang melakukan kerusuhan di daerah-daerah. Keempat, kaum munafik menyebarkan fitnah dan hasutan-hasutan. Wafatnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Khalifah Utsman bin Affan wafat karena terbunuh dalam suatu peristiwa pemberontakan akibat fitnah yang disebarkan oleh Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah. Khalifah Utsman bin Affan wafat pada usia 82 tahun, tepatnya pada tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi. Utsman bin Affan menjadi khalifah selama 12 tahun lamanya. Keteladanan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah yang pertama, dermawan dengan menyedekahkan sebagian harta yang dimilikinya, karena harta adalah titipan Allah Subhanahu wa taala yang harus diberikan kepada yang berhak. Yang kedua, sangat rendah hati, ditunjukkan dengan pakaian yang dikenakan yang tidak mewah, bahkan tidak pernah memakai pakaian yang mewah. Yang ketiga, beliau sangat pemalu. Malunya termasuk akhlak dalam Islam. Utsman bin Affan sangat pemalu terhadap Allah Subhanahu wa taala ketika ingin melakukan sebuah maksiat. Maka Utsman bin Affan sangatlah amat pemalu. Evaluasinya, yang pertama, sebagai absensi silahkan tulis di kolom komentar dengan format nama lengkap dan kelas 4A atau 4B. Kedua, kerjakanlah soal latihan yang insya Allah Bapak akan kirimkan melalui Google Form di link deskripsi, atau Bapak kirimkan lewat WA ke wali kelas ya. Silahkan diisi lalu dikerjakan dengan baik. Cukup sekian. Nah, tatim bilhamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Syukran, jazakumullah khairan. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.